Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, Latifyanto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, yaitu timnas Indonesia. Semoga kalian sehat-sehat semua, dilancarkan rezekinya, dan yang paling penting selalu diberikan kekuatan untuk mendukung timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Nah, yang terbaru teman-teman, timnas kita itu akan berlaga di ASEAN Cup di bulan Desember ini. Jadwalnya sepertinya yaitu tanggal 9 Desember, itu pertama. Jadi di video kali ini saya bakalan membahas soal ASEAN Cup atau Piala AFF. Yang menurut saya AFF kali ini bakalan sangat menarik karena beberapa tim berambisi untuk menyaingi level timnas kita, level timnas Indonesia dengan menambah pemain-pemain naturalisasi. Tentu ini setelah melihat pengumuman skuad dari masing-masing tim, di mana untuk Indonesia sendiri itu sudah memanggil sebanyak 3 pemain naturalisasi. Memang di ASEAN Cup ini Shin Tae-yong hanya memanggil pemain usia 22, tetapi meskipun begitu teman-teman, Piala AFF itu tetap menarik untuk kita tonton karena ini ada kaitannya dengan faktor kiprah pemain naturalisasi dan faktor Shin Tae-yong. Bagaimana Shin Tae-yong dan para pemain naturalisasi ini bisa memberikan dampak pengaruh yang signifikan pada tim yang dilatihnya. Dalam hal ini tentu saja ya timnas Indonesia. Saya tidak khawatir bahwa timnas Indonesia ini tidak bisa bersaing di ASEAN Cup kali ini. Karena meskipun yang dipanggil adalah pemain-pemain yang usianya masih di bawah 22 tahun, tapi beberapa pemain adalah pemain-pemain yang Shin Tae-yong pakai di timnas senior. Yang terbaru, ini kabar baik ya tentu saja teman-teman. Oxford United resmi melepas gelandang timnas kita yaitu Marcelino Ferdinand untuk membela timnas kita, timnas Indonesia di ASEAN Cup nanti, yaitu di Piala AFF. Marcelino itu merupakan salah satu pemain dalam daftar 33 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia, timnas Garuda pada kejuaraan antar negara Asia Tenggara ini. Melalui unggahan di media sosial pada hari Minggu tanggal 1 kemarin, Oxford United menyatakan memperkenankan atau memperbolehkan pemainnya tersebut yaitu Marcelino untuk bergabung dengan skuad Garuda yang sekarang masih melakukan training center di Bali, teman-teman. Dengan demikian, maka Marcelino ini akan berlatih bersama Muhammad Ferrari dan kawan-kawan yang sudah lebih dulu berada di Bali. Selain Marcelino, masih ada 2 pemain lagi yang juga berkarir di luar negeri yang bakal bergabung juga dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup kali ini, yaitu Pratama Arhan dan kemudian Asnawi Mangkualam, di mana kedua pemain ini itu bakal lebih dulu datang dibandingkan Marcelino. Arhan itu sudah bergabung di pelatihan, sementara Asnawi masih belum terlihat, tapi memang Arhan dan Asnawi ini direncanakan bakal bergabung di waktu yang sama, lebih dulu dari Marcelino. Nama-nama pemain naturalisasi seperti Ivar Jenner, lalu kemudian Justin Hapner itu sudah dipastikan tidak bisa bergabung karena tidak diizinkan oleh klubnya masing-masing. Memang awalnya Shin Tae-yong memanggil beberapa pemain naturalisasi yang sebelumnya itu sudah bermain di timnas senior di kualifikasi Piala Dunia kemarin, yaitu Ivar Jenner, kemudian Justin Hapner, dan yang terakhir Rafael Struijk. Dari 3 nama tersebut, hanya Rafael Struijk yang mendapatkan lampu hijau dari klubnya, teman-teman. Itu pun Rafael Struijk akan dilepas oleh klubnya kalau Indonesia sudah masuk semifinal. Kemudian, pemain abroad lagi yang sudah bergabung dengan timnas Indonesia selain pemain naturalisasi adalah Ronaldo Kuateh, yang terlihat sudah berlatih di bawah arahan komando pelatih Shin Tae-yong. Saya informasikan ke kalian semua teman-teman bahwa timnas Indonesia itu ya sekali lagi mengirim pemain-pemain muda ke Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Mayoritas pemain yang sekarang berlatih di Bali Training Center itu belum pernah membela tim merah putih di level senior. Seperti misalnya Robby Darwish, Arkan Kakak, hingga Donetri Pamungkas. Mereka belum pernah berlatih atau bermain bersama timnas senior. Tapi tenang saja teman-teman, meskipun Indonesia melepas pemain-pemain muda ke ASEAN Cup kali ini,
Tapi sepertinya negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, apalagi Kamboja, itu tetap menganggap Indonesia menjadi lawan yang penting. Lawan yang signifikan. Ya, terutama karena secara level timnas senior kita itu sudah berlaga atau sudah masuk ke level Asia. Tentu mereka, termasuk dalam hal ini tetangga kita yaitu Malaysia, tidak mau kebakaran jenggot. Artinya tetap ingin mempertahankan reputasi mereka sebagai tim kuat di Asia Tenggara. Dan bakal mengalahkan ya, berpotensi untuk mengalahkan Indonesia yang mereka pikir hanya menggunakan pemain-pemain yang usia rata-ratanya paling muda di antara semua tim yang ada di ASEAN Cup kali ini, teman-teman. Bahkan legenda sepak bola Malaysia yaitu Shafie Ali menyambut baik pemanggilan 26 pemain skuad Harimau Malaya untuk Piala AFF tahun ini. Yang katanya meskipun Malaysia tidak diperkuat dengan pemain-pemain terbaik mereka, tapi mereka tetap dinilai bakalan bisa mengulang sejarah manis ketika Shafie Ali membawa Malaysia meraih kejayaan di Piala AFF 2010, di mana ketika itu Malaysia berhasil mengalahkan timnas Indonesia di partai final. Memang benar bahwa di ASEAN Cup kali ini Malaysia tidak akan diperkuat skuad terbaik mereka karena katanya terhalang oleh faktor kepentingan klub dan status Piala AFF yang berada di luar kalender FIFA, sehingga membuat pelatih Pau Marti Vicente memanggil beberapa pemain baru gitu. Meskipun begitu, tentu saja Malaysia sekali lagi tidak ingin terlihat kalah bersaing dibanding dengan timnas Indonesia. Sebenarnya bukan hanya Malaysia yang menurut saya yang kepanasan dengan skuad yang Indonesia punya, terutama dengan hadirnya beberapa pemain abroad dan kemudian naturalisasi. Tapi juga negara-negara seperti Vietnam dan terutama Kamboja. Melihat Indonesia yang sukses dengan para pemain naturalisasi, teman-teman, terutama di Piala Asia dan kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sampai tembus ke putaran yang ketiga, bahkan bisa mencetak sejarah di putaran yang ketiga dengan mengalahkan Arab Saudi kemarin, Vietnam yang berada di grup B bersama Indonesia juga melakukan hal yang sama. Mereka juga memanggil pemain-pemain naturalisasi untuk Piala AFF kali ini. Media Vietnam, Soha, memberikan informasi bahwa proses naturalisasi pemain berdarah Rusia Vietnam yaitu Victor Le itu sudah selesai dilakukan. Victor Le merupakan ex pemain CSKA Moskow yang kabarnya sempat dilirik oleh AC Milan. Meski begitu, dia memilih untuk melanjutkan karirnya di Vietnam bersama Hattin. Dia mencetak gol perdananya di Liga Vietnam pada musim 2024-2025 saat menghadapi HGL pada laga ke-8. Pemain 21 tahun tersebut menemani Nguyen Xuan Son yang lebih dulu dinaturalisasi oleh timnas Vietnam. Selain Victor Le, teman-teman, Vietnam juga melakukan naturalisasi untuk pemain berdarah Brasil Rafaelson. Rafaelson dikabarkan akan bergabung dengan skuad timnas Vietnam itu pada 6 Desember. Sebelum terbang ke Laos untuk melakoni laga pertama di Piala AFF kali ini. Hanya saja Rafaelson tidak bisa dimainkan hingga laga terakhir Vietnam di fase grup, yakni ketika melawan Myanmar pada 21 Desember karena Rafaelson itu mesti menunggu tanggal tersebut untuk memenuhi syarat tinggal 5 tahun di Vietnam seperti syarat FIFA untuk naturalisasi pemain gitu ya. Kemudian negara lain yang juga terpecut untuk menyaingi Indonesia itu adalah Kamboja. Kalian harus tahu, menjelang ASEAN Cup 2024 ini, Kamboja itu juga sudah memanggil pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas mereka. Tidak tanggung-tanggung, Kamboja itu memanggil sebanyak 7 pemain naturalisasi sekaligus untuk tampil di Piala AFF 2024 ini. 3 nama baru yang dipastikan bergabung dengan skuad timnas Kamboja adalah Andres Neto yang berdarah Kolombia, kemudian ada Abdelkader Coulibaly, keturunan Pantai Gading, dan kemudian ada Takaki Ose, blasteran Jepang. Ketiga pemain tersebut itu melengkapi 4 pemain lain yang sudah lebih dulu menjadi pilar naturalisasi di timnas Kamboja, yaitu Yuday Ogawa, kemudian Hikaru Mizuno, dan Muhammad Faiz Khan, dan yang terakhir Nick Taylor.
Berbeda dengan yang dilakukan oleh Indonesia, tidak semua pemain naturalisasi timnas Kamboja itu memiliki darah murni Kamboja. Tercatat hanya Nick Taylor yang memiliki darah Kamboja dari orang tuanya. Sedangkan 6 pemain lainnya itu tidak punya darah keturunan Kamboja yang sering dipandang sebelah mata dan agaknya ingin memperbaiki prestasinya di Piala AFF kali ini, teman-teman. Maklum karena sejak pertama kali Piala AFF bergulir pada tahun 96, di mana saat itu nama turnamennya masih Piala Tiger, Kamboja itu tidak pernah lolos dari fase grup. Kini Kamboja bergabung di grup A, AFF 2024 bersama Thailand, Malaysia, Timor Leste, dan Singapura. Dan tentu saja berniat lolos ke semifinal untuk pertama kalinya. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, itu adalah hadirnya para pemain naturalisasi, terutama di Timnas Indonesia. Ada tambahan 3 pemain naturalisasi, dan kemudian 3 pemain abroad yang bakal memperkuat skuad Garuda di Piala AFF tahun ini. Dan tentu saja akan semakin menarik karena negara-negara lain di Asia Tenggara ini seperti Kamboja misalnya, dan kemudian Vietnam itu juga memanggil pemain-pemain naturalisasi untuk berlaga di Piala AFF atau ASEAN Cup kali ini. Akan semakin seru, akan semakin menarik laga ini. Tidak kalah seru dengan Piala Asia dan kemudian kualifikasi Piala Dunia. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.